sayang, ada yang bisa dibantu? Enggak Miss, cuman ingin curhat aja. Loh, se. Hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Iling-iling iku. Siap Enak apa? komandan. Oke, ada apa? Ada apa? Ojo nangis dikit. Ono apa? Miss, itu delima mau pulang Indonesia apa enggak Miss? Lah kenapa kok delima? Ini majikannya kan baik toh Miss. Aku udah 3 tahun mau ke jalan 4 tahun toh Miss. Dan Terus? aku di sini udah 13 tahun Miss. Oke, Dari terus? 2011. Oke. Mau ditinggal saya, nggak ditinggal Eman. Iya Miss, hatiku berat banget Miss. Udah enak di sini, tapi usia semakin bertambah. Terus punya orang tua sampai nggak bisa datang di Indonesia, mereka udah pergi, gitu kan Miss. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kamu, bapak ibumu masih ada atau sudah pergi? Meninggal semuanya Miss. Tahun kemarin bapakku sakit itu kan Miss. Aku kan di sini bertahan lah. Terus sekarang tuh aku hidupin untuk diriku sendiri kan, bekerja gitu untuk diriku sendiri kan Miss. Sorry Miss, aku nangis teringat masalahnya aku berjuang banget di Hong Kong Miss. Siap, siap. Nggak apa-apa, sayang. Miss Yuni siap mendengarkan. Terus? Tahun kemarin aku juga di-cut. Masku bilang kan ada pertengkaran tentang keuangan kan, selama ini kan yang menafkahi kan aku gitu kan. Aku kan anak terakhir yang di luar, aku di Singapura 3 tahun, di Hong Kong udah 13 tahun di sini. Terus kemarin sorry Miss, agak tersendak-sendak soalnya aku teringat semua Miss. Semua aku nggak bisa curhat siapa. Oke. Luahkan saja, nggak apa-apa, sayang. 4 tahun di sini, ibuku di kasur, paham kan Miss? Pakai pampers, pakai apa? Aku di Singapura 3 tahun, aku tuh sampai berkali-kali di Singapura kan enak banget tuh Miss, nggak usah keluar dari Singapura, ganti majikan 3 bulan, ganti majikan 2 bulan, ganti majikan gitu Miss di Singapura. Terus aku 3 tahun di situ aku pulang, terus aku di Hong Kong itu aku pulang kan dari Singapura, bapakku tuh udah stroke Miss. Aku pulang ini perjalananku ya Miss ya. Aku ceritain dari awal sebelum sampai 13 tahun di Hong Kong ini. Habis itu Miss, aku pulang dari Singapura, otomatis aku shock Miss. Bapak aku kurus, dia stroke gitu kan Miss. Terus aku proses di Hong Kong Miss. Aku hari Kamis pulang di Indonesia dari Singapura, Seninnya aku masuk PT. Aku nggak bisa lihat keadaan orang tuaku yang aku sayangin di hati ya Miss ya. Kayak gitu, otomatis aku nggak mau melihat. Saking aku nggak tahu ini egoku apa aku benci sama, mungkin orang bilang aku benci sama orang tuaku karena penyakit stroke nggak bisa nerima, padahal aku nggak bisa lihat orang tuaku yang sakit seperti itu Miss. Aslinya tuh dia ganteng, gagah kayak gitu Miss. Aku habis itu kami proses selama 2 bulan, aku terbang di Hong Kong, baru masuk majikan habis potongan 5 bulan waktu itu ya Miss, gantian ibuku. Pelan-pelan dia sakit, yang tangannya nggak bisa gerak, terus dia jalan jatuh gitu kan Miss. Ya untung alhamdulillah kakakku perempuan cuma jalan 3 menit lah, dia selalu ngecek perkembangan, jadinya ada perkembangan sakitnya di mana, dibawa di rumah sakit mana, kakakku langsung itu ngasih tahu aku, jadinya aku kan itu Miss nggak kaget saat dia pergi, tapi udah 3 tahun di sini ya Miss ya, uang ya maaf, bukannya saya mengungkit ya Miss, gajiku aku tuh memang ada nakal, tapi saya utamakan keluarga lah. Aku kirim semua uang, kirim 3 juta, 4 juta habis, itu 5 juta habis. Jadi aku 3 tahun, 4 tahun tuh aku di Hong Kong nggak punya apa-apa Miss. Terus
Kan udah 3 tahun seperti itu terus ya, Miss, ya. Emakku selalu telepon, dia minta maaf sama aku, dia nangis di tempat tidur, Miss, udah nggak bisa gerak sama sekali tuh sampai 3 tahun, Miss. Pakai pampers, semuanya gitulah, Miss. Aku nangis kalau inget kayak gitu. Terus aku 4 tahun aku kan udah finish kontrak ya, Miss. Majikanku udah nggak mau aku, katanya aku kalau telepon itu kalau kerja pakai HP lah, nggak bisa jaga anak lah, makanya aku udah nggak mau kamu. Lah, otomatis kan saya di situ berontak tuh, Miss. 4 tahun kok kamu bilang aku nggak bisa jaga anak, kalau udah nggak mau aku ya nggak mau. Terus aku pindah agent, enak. Aku mulai Miss, itu ibuku udah meninggal, Miss. Meninggal itu aku kayak ini 3 tahun ya, Miss, menuju 4 tahun itu sebelum finish kontrak ibuku meninggal, Miss. Itu hati itu, Miss, rasanya kayak diiris sedalam-dalamnya, Miss. Kalau inget dia, padahal dia tuh kekuatanku, Miss. Itu kekuatanku bener, Miss. Habis itu kan Miss, sejalan waktu aku mengikhlaskan ya, Miss, ya. Tapi kalau kayak gini teringat sakit ya, Miss, di hati. Benar. Terus? Terus aku lagi ya, Miss, finish kontrak kan itu 4 tahun, aku jaga neneknya baik banget gitu kan. Aku kan masih stroke ya, Miss, ya, telepon gimana kabarmu gitu. Setiap hari dia ngasih aku semangat gitu kan di sini. Terus aku kenal itu, Miss, aku kenal cowok gitu, cowok bule gitu ceritanya. Dia baik kan, Miss. Awal pacaran kan aku tanya mau dibawa kemana hubungan ini gitu kan. Itu 1 tahun di nenek aku punya kenalan, kan nenekku bilang kamu punya pacar lah, majikanku juga gitu. Otomatis kan aku kayak dapat masukan gitu loh, cari pacar lah gitu kan. Otomatis kan aku cari pacar tuh, Miss. Nggak sengaja aku dalam doa aku bilang, mau cari pacar, Tuhan nggak apa-apa, yang penting nafkain aku, kasih uang aku banyak gitu. Terus ya aku punya pacar, Miss. Terus sekarang ini singkat cerita aja ya, Miss. Habis finish 4 tahun aku dapat job lagi. Kata nenekku bilang aku udah nggak ambil pembantu, intinya gitu ya, Miss. Itu udah membaik hidupku, Miss. Nggak ambil CC, nenek kan udah bisa jalan sendiri, udah bisa motong buah sendiri gitu loh, Miss. Yang saya mau ini minta pertimbangan, Miss, ini sekarang, Miss. Sekarang aku udah nggak punya orang tua. Cowokku minta nikah sama aku. Tapi aku di Indonesia udah disediain cowok buat aku. Dan itu pun sahabatku, orang yang baik, Miss. Sekarang saya delima. Oke. Jadi delimanya bukan karena orang tua, tapi karena laki-laki. Bener nggak? Iya, sekarang. Terus kemarin kan baru 1 tahun orang tuaku ya, Miss. Semua tuh kayak yang pacarku bule itu ada di hatiku, dan sahabatku tuh juga baik sama aku. Dia juga mensupport dalam hidupku. Dan di sini kalau sama si bule pernah putus 2 tahun terus kembali lagi lah. Itu udah hubungan 7 tahun lah di sini. Kalau yang di itu udah ada 4 tahunan. Dia dari orang tua aku pilih dia kan orangnya baik, dia baik. Sekarang telimanya masalah cowok. Sekarang saya pusing, Miss, mau pulang menikah sama siapa juga nggak tahu, sama yang bule apa sama sahabatku yang baik ini juga nggak tahu, mau ninggalin Hong Kong juga nggak tahu. Ini majikan baik banget di antara majikan yang pernah aku temuin. Aku tuh, Miss, udah pernah nemuin majikan yang main tangan, yang tidurnya cuma 3 jam. Di North Point itu aku sampai 8 bulan, Miss. Itu majikannya luar biasa. Masalah duit, aku hampir dapat 2 kali lipat dari gajiku. Tapi jahatnya juga luar biasa, Miss. Sampai kepala dijenggung-jenggungin gitu. Sampai aku nangis terus. Nih, Miss, aku kalau teringat sakit, emangnya aku bal pimpong apa kalau digituin. Aku kalau ingat sekarang. Oke. Terus aku ini, aku kan nggak, Miss, aku kan sekarang kan cuma punya
satu saudara. Aku aslinya punya 2 saudara kan, kemarin kita bertengkar Mas pas meninggalnya bapakku kan. Mau 40 harinya itu tahun kemarin ya, Miss. Dia kan aku kan secara spontan, "Mbak, Mas itu ngasih uang nggak? Sama bantuin nggak?" Kan secara kan maksudnya kita yasinan gitu tuh ngundang orang banyak, langsung orang banyak, otomatis kan masalah pemasukan kan juga banyak yang dikeluarkan. Lama mbakku bilang enggak sama sekali, katanya itu kan urusannya kamu, urusannya aku kan anak ragil ya Miss, urusannya yang ragil kan, dia yang di luar negeri, otomatis kan aku menjawab, "Oh dasar pelit." Masa ya aku secara spontan ngomong kayak gitu, terus kakak iparku Miss, dia ngambil, kan kita chattingan kayak gitu ya Miss, HP-nya mbakku yang kandung tuh digelitakin di sembarangan gitu loh Miss, otomatis dipegang, dibukain chattingan, terus difotoin, terus dilempar ke mbakku. Lah aku kan tekon sama masku itu, "Kenapa? Ada apa denganmu? Kamu kok nggak makan di taiyahnya kemarin? Kenapa kamu nggak bawa berkatnya?" Gitu kan. Terus dia ngasih tahu, emangnya lihatin perilaku, nah ada salah ya aku minta maaf gitu kan. Lihatin perilakumu di chattingan gitu kan. Kan dia sakit hati saat aku bilang, "Dasar pelit." Aku kan bilang gitu kan, ngatain masku kayak gitu. "Walaupun pelit kamu gak bakal kaya lah." Aku kan bilang gitu secara spontan. Dia katanya aku ngutuk dia kayak gitu. Terus dia bilang, "Dasar kamu anjing ya." Dia ngatain, "Lah kamu juga anjing loh, kamu sendiri gituin. Aku doakan kamu sama mbakmu bakarnya pecah belah lebih parah dari ini." Langsung aku bilang, "Aku doain kamu juga lah, satu dunia ini pecah belah sama kamu." Aku bilang gitu. Ini engkel-engkelan gitu loh Miss, masih panas gitu. Terus sejalannya waktu ya Miss ya, masku udah nggak nganggep aku mau adik kandung lagi gitu. Aku cuma punya mbakku itu aja lah. Habis itu Miss, kemarin kan satu tahunnya itu, bapakku tuh bilang, "Kamu pulang, kamu nikah, itu dia orang baik, apa yang kamu cari, kamu udah punya segala-galanya." Gitu kan Miss. Saya di sini dilema semuanya Miss, antara mau pulang apa enggak gitu. Oke. Orang sini majikanku baik banget tuh Miss. Jadi semuanya itu ada konsekuensinya ya Mbak ya. Kalau kamu lanjut di Hong Kong, kamu bisa menikah sama bulemu. Bener nggak? Mau diajak di sana, Miss, di negaranya sana. Lah dia posisi di mana? Dia di posisi di Amerika, dia pembisnis di Cina sama New York, terus di Hong Kong cuman lihatin aku doang. Mau ngajak pulang di Indonesia tapi tinggal di sana gitu. Padahal asetku di Indonesia banyak, Miss. Aku lo nggak usah kerja udah dapat duit juga, Miss. Sekarang panenan aja 3 bulan 25 juta cash. Sekarang aku nggak bohong, Miss. Sekarang ini panennya berhasil, alhamdulillah ya Miss ya. Aku dapat masukan 25 juta itu 3 bulan loh Miss. Oke. Aku nggak ngapa-ngapain Miss. Itu cowokku bilang, cowokku juga tahu. Terus itu temanku, sahabatku itu, dia juga baik sama aku Miss. Aku nggak minta apa-apa. Dia datang ngasih duit, ngasih silaturahmi sama itu dari dulu sebelum aku. Dia itu mah baik Miss. Sebelum aku ada niatan aku mengiyakan itu, dia yang baik Miss. Jarang loh Miss cowok Indonesia, maaf gak semuanya. Dia baik Miss, aku nggak usah ngomong, dia juga baik Miss, dia juga sayang sama aku. Oke, lah kalau kamu ke Inggris, kamu bisa nggak di sana musim dingin? Soalnya kemarin ada beberapa orang yang menikah dengan orang bule, telepon saya bagaimana caranya untuk pulang ke Indonesia. Ternyata mereka tidak bisa menyesuaikan dengan situasi di sana. Jadi, Iya, makanya di sini saya juga nggak tahu kan Miss keadaan sana gimana. Dia bilang, "Aku mau hidup di Indonesia juga mau." Katanya gitu juga, "Aku mau masuk Islam juga mau." Dia kan udah tak kasih tahu persyaratan dari pertama kenal kan, orang itu harus masuk Islam, harus begini gitu kan Miss. Aku walaupun kayak gini kan, walaupun sedikit aku tahu kan Miss caranya gitu. Sekarang
ini mau ditinggal sayang, di kerjaan majikan baik banget, jam segini aku belum bisa tidur siang, Miss, tiap hari. Ini majikan baik, alhamdulillah ini baik, Miss. Majikanku udah, "Jangan pergi ninggalin aku, anakku juga yang aku jaga. Jangan pergi ninggalin aku." OTC lah, lecau, kata di majikanku cowok itu. Udah mau ngote, gitu loh Miss, bayangin saking nggak tahu ya, menurutku baik banget loh Miss ini majikan. Mau ditinggal sayang. Oke, kamu umur berapa sih sayang? Aku kelahiran 91 Miss, nggak mau tak sebutin tanggalnya ya. 91 tuh sekarang berapa Miss? 33. 33. Iya, 33 September nanti. Belum pernah menikah? Belum pernah. Belum pernah. Tapi sudah pernah tidur sama bulemu? Oh iya. Sudah. Oke. Nah ini saya sendiri tidak berani memberikan rekomendasi ya. Kalau saya pribadi, saya memilih Indonesia. Karena kalau kamu sudah punya aset di Indonesia, apalagi kamu per 3 bulan sudah punya 25 juta, dan ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas keadaanmu, atas Iya itu, mau. saya memilih pulang Indonesia, Mbak. Kenapa? Seenak-enaknya di Hong Kong itu saat kamu sehat, kamu sakit siapa yang merawat kamu? Pasti pasanganmu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saat kamu memilih pasangan bule atau luar negeri, apakah benar-benar dia mencintaimu atau malah menjadikan kamu sebagai pembantunya? Kan kita nggak tahu. Kita tidak pernah tahu adat istiadat negara tersebut. Kita cuma mengenali saat mencintai. Mungkin dia saat putus dia punya wanita lain. Kan kita sama-sama nggak tahu. Aku juga mikir dari situ ya Miss, ini kan masalah hati ya Miss ya. Aku menghargai yang di Indonesia itu Miss, menghargai banget ya, baik Miss. Tapi menghargai aja, tapi percuma dok. Kamu menghargai aja yang di Indonesia, tapi tubuhmu kamu kasihkan bule, itu sama aja bohong sayang. Itu adalah pengkhianatan. Aku ngomong Miss, aku ngomong sama dia. Tapi waktu itu aku ada putusnya sama si bule, aku loh udah nggak virgin lagi. Dia bilang gak apa-apa karena dia tahu aku kalau aku nggak tahu Miss dia kenapa, kan aku udah pernah ketemu ya Miss ya. Aku memperlakukan dia kayak apa. Udahlah aku sampai bilang kayaknya aku nggak layak lah buat kamu. Enggak, kamu orangnya kemati ya. Dia bilang gitu. Aku kan dia sebagai kemati katanya gitu. Ya intinya saya tetap bilang hati-hati. Kalau menikah sama bule ada resikonya sendiri. Kalau kamu menikah dengan orang kampungnya juga punya resiko sendiri. Karena ada laki-laki yang saat kita menceritakan kejelekan kita, dia menerima kita apa adanya. Karena kita Hongkong. Karena kita punya harta. Tapi setelah dia mengambil dan mengeruk harta kita, laki-laki itu akan meninggalkan kita. Jadi jangan terlalu pede kalau ada laki-laki mau menerima kamu apa adanya. Iya, maksudnya. Jangan terlalu pede, laki-laki mau menerima kamu apa adanya. Kamu selingkuh, kamu apa, laki-laki itu masih mencintaimu, tapi sebenarnya dia mencintai uangmu. Hati-hati loh. Aku juga itu takut juga, Miss. Hati-hati loh, karena banyak orang, kamu ceritakan tentang kejelekanmu sama cowoknya, nggak apa-apa, cowoknya bilang nggak apa-apa, akhirnya rumah aset kamu atasnamakan si cowoknya, setelah itu dia balas dendam, karena kamu nikahnya sama dia kan nggak perawan lagi, akhirnya dia mencari yang perawan. Saya cuma mengingatkan karena kamu sama saya sama-sama perempuannya, tapi tidak semua laki-laki seperti itu, lebih baik berhati-hati. Laki-laki mau menerima kamu apa adanya karena ada apanya. Enggak mungkin lah. Sekarang dia mau menerima kamu, mau diselingkuhin, mau apa ya? Karena kamu punya uang. Saat ini dia enggak minta uangmu. Dia saat ini enggak minta uangmu. Tapi gejaga nurip, kita enggak tahu. Berapa banyak laki-laki yang seperti itu. Ngerti? Jadi saya tidak peduli kamu memilih siapa. Memilih yang boleh silahkan. Tapi ingat, resiko tinggal di luar negeri tidak mudah. Penyesuaian hidup dengan seorang pasangan yang lagi-lagi kamu tidak pernah tahu siapa dia, backgroundnya seperti apa, culture-nya seperti apa, kepercayaan seperti apa. Iya, waktu menikah dia mau masuk Islam, giliran kamu di sana seperti apa, kita nggak tahu. Dan yang kedua, laki-laki mau menerima kamu apa adanya, orang kampung kita mau menerima kamu apa adanya, ya karena kamu ada apanya. Wes. Bener ya sih Miss. Jadi saya tidak ingin berkomentar lebih.
Jaga dirimu baik-baik. Walaupun orang di kampung nggak ada yang bisa memaksa kamu menikah sama kamu, itu nggak ada. Dalam kamus itu nggak ada orang pegang pistol ditembakkan di kepalamu kalau kamu nggak nikah. Yo kamu pingin dikeloni ya kamu rabi lah. Pingin dikeloni ya rasa rabi. Oh nyatanya mbak bule ini dikeloni ya rabi kok. Bener nggak? Jadi jangan dilema pada dirimu sendiri. Kamu mantep yang mana? Cuman pesan saya berhati-hati dengan laki-laki yang mau menerima kamu apa adanya. Bohong, suatu saat kamu akan diungkit-ungkit. Saya itu pernah mengenal laki-laki. Dengerin saya ngomong ya. Saya itu pernah mengenali laki-laki, teman saya. Cowok itu ngomong bahwa, bagaimana kalau kamu mendapatkan seorang perempuan yang tidak perawan? Dia bilang apa? Ya kalau saya mencintai nggak apa-apa saya nikahin. Tapi jangan salahkan saya kalau suatu saat dia sudah tua saya cari yang perawan. Ternyata kenyataan. Ternyata kenyataan. Teman saya ini menikah lagi dengan anak yang di bawah umur. Jadi jangan bilang nggak apa-apa pacar saya nerima apa adanya. Iya sekarang. Iya sekarang karena kamu masih punya uang. Entar dia bilang mau belikan sapi lah, mau berternak ayam lah, alah belgendes giliran didol kowe nangis kejer-kejer. Jangan bilang sekarang cowoknya ngasih kamu uang. Kowe je seger. Suatu saat lah pokoknya hati-hati. Ngerti? Sekarang kamu bilang kamu punya uang 25 juta per 3 bulan. Hati-hati. Itulah yang akan dimanfaatkan oleh laki-laki. Miss Yuni no seneng aja. Miss Yuni, kenapa? Iya, Miss. Kalau kalian sukses tuh saya bangga, tapi jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang. Ngerti? Iya kan kemarin panen, alhamdulillah panenku tahun ini, saat ini tuh berhasil lah Miss, di luar nalar. Itu mereka beli padiku di luar ekspektasi lah, langsung wah, good. Itu kalau yang corona kemarin emang gagal, dapat sedikit doang. Terus bulan ini tuh bagus banget panenku, berhasil. Itu nggak usah kerja, udah uang masuk, gitu enak aslinya tuh. Tapi ini saya kok dilema, mau ninggalin Hong Kong yang nggak mau ditinggalin ya nanti tua di sini. Hati-hati, soalnya kenapa? Kalau kamu masih sehat nggak apa-apa, kamu sama saudaramu aja bentrok. Jadi kamu masih muda, sehat, kamu belum nikah, pulang, ganti bobroke sapa sing jaga awakmu. Iya sih, Miss, aku yang mikir teko sampai di situ juga. Iya, ojo enak-enak tok di luar negeri. Di luar negeri kowe mari ono umur 40 sekalane balsem, minyak angin, umur 50 ndek anak ya diguyu tekek engko lah. Lagi nyindir asli aku tenan, saiki tekoanku minyak channel jek seumur sakmene ya muga-muga aja nyekel balsem ya, Miss. Lah iya umur 30 cekelamu wis minyak angin. Bener lah. Minyak channel lah nek umur sakmono ya bener tak eling-eling ngono, Miss. Cepet pulang nikah. Tapi ingat uang aja dipasrahne wong lanang. Wong lanang ngate nggae bisnis ya kudu diselidiki. Marono jarene ternak ayam, ayame didoli sito-sito awakmu ra roh ngomongin ndek awakmu beline ayam 15.000. Ternyata sing diingoni mek gor 10.000, sing 5.000 ilang didol dhewe. Kena kasus, kena sembarang. Ya situ tok wanti-wantiku. Ya. Iya, Miss. Oh, thank you lah. Aku ceritaku ki ono sedih, ono nangis, ono gregetane, ono sembarang ya, Miss ya. Ini cerita saya ini dari awal. Ada mesake ya ada. Iya wis ora apa-apa, cerita hidup orang masing-masing. Cuman kalau sama bule kalau nggak dikeloning kan nggak mungkin, itu yang menurut saya yang tidak seharusnya. Iyalah, apalagi dia ngasih uang per bulan segini, per minggu segini, apapun nggak usah ngomong mau ke salon, ya udah transfer. Aku nggak minta loh, kan emang aku mau ngasih kamu. Ya enak kan? Wah iya, enak ngono deh ngono. Alhamdulillah enak, udah ada ini kok, Miss, kan ada sedihnya, ada enaknya, ada nelongsonya yang ini Miss nolongone nggak bisa nongoni orang tua Miss pas tinggal gitu nelongso nang gitu. Lah aku kalau nggak kerja siapa yang nafkahin ortuku? Ya itu kan sudah masa lalu, lepaskan. Nangis lah, ya lagi 1 tahun Miss kemarin, baru 1 tahun kemarin. Teringat lah Miss. Maksud saya adalah lepaskan yang sudah terjadi. Sekarang kamu nikmatin hidupmu. Oke, termasuk uripmu lebih enak daripada saya. Kamu bisa tinggal gesek langsung metu duwike iso facial. Aku sak urip-urip ora tau facial.
Tapi enggak, Miss. Tapi kan aku dadi wong wedok iki aku pengen menghindar alon-alon tapi kok wonge kantil wae ngono. Aku nak tak nengke, 2 wulan tak putus, tak blokir ngono duite jek transfer aku wae lho, Miss. Terus Lah awakmu kepepet trimo to, terus Miss, duwike tak ya blokir. jelas. Wong awakmu jek nrimo duwike ora nrimo wonge kuwi jenenge wong kurang ajar kuwi, doyan duwike ra doyan wonge. Nah, itu aku udah pernah loh, Miss, ngomong kayak gitu malahan sama dia kok. Aku kamu tuh cinta duitku, iya gitu toh. Aku udah pernah ngomong sama dia. Gak apa-apa, sementing kamu sama aku nanti nikahnya gitu. Lek gak nikah kon balekne. Aku udah ada omongan, Miss. Aku kan pernah punya mantan juga di Indonesia itu dulu, Miss. Dia ngasih Yo uang aku. pacarmu akeh men to nduk kowe iki ra tau mulai Indonesia. Gendakmu akeh men to. Hah? Iya pernah, Miss, ketemu orang dari negara jiran gitu, Malaysia pernah, Miss, ditransfer pacaran putus, aku balikin terus aku kan ada pengalaman. Entar kalau aku nggak jadi putus sama kamu nanti kamu minta uangku kabeh. Enggak, aku bukan seperti itu. Ngono kok udah pernah ngomong aku. Oke, ya wis pokoke hati-hati ae lah. Miss Yuni gak iso ngomong apa-apa. Iya, Kowe Miss. engko dikirimi uang, kirimi duit kemana dilebokne koper dipateni kan gak ero juga. Wong gak nang kene untung wae ya, Miss, wong nang kono aja. Ya ora ngerti kowe mulai ndek hotel dilebokno koper apa ya ero? Loh, Nggak mau ketemu deh, enak bukan, ini kenyataan. Ini saya tidak percaya. Iya, paham. Jadi jangan cuman mau uangnya saja, tidak mau orangnya. Suwi-suwi wong gregeten dilebokno koper lho. Dilebokno koper lek gak dipateni gak apa-apa, dietet-etet to. Dipeceli lah wae. Engko dadi guyon engko ya. Miss, terus ki aku solusinya piye, Miss, supaya menghindar dari ndek ganti nomor ngono ka. Aku ganti nomor ndek cek transfer aku engko piye jal. Ya transfer ya jarne to. Wong transfer ya dijane to, didalen ndek yatim piatu apa dalan ndek masjid. Lek memang kowe gak doyan duwike. Ngono ya, Miss ya. Ya menurut saya seperti itu. Enggak jaluk. Itu kayak amal jariah wong lanang kuwi. Ya bantu wong-wong sing kecelakaan atau bantu orang yang membutuhkan. Kalau memang laki-laki itu sudah diblok masih kirim uang, yo rezekine wong gak duwe to. Ya aja mulek dhewe kuwi dadi Karmayanti mbek Karmayanto ora doyan wonge, doyan duwe. Ngerti? Iya, berarti solusinya jangan diblok, jangan hubungin dia karena aku udah nggak cinta toh, Miss, karo ndek aku wis alon-alon itu loh, Miss, lepas sama dia udah nggak ada rasa. Loh, tak kasih tahu satu hal. Siapapun kalian, mencintai setengah mati pun kalian, jika SMS telepon tidak dibalas, emangnya dia bisa melakukan apa? Aku nanya sama kamu. Oke. Lewong kamu di SMS ditanggapi, ya jelas lah diuber. Nggak ada orang yang bisa memaksa kamu. Nggak ada, apalagi wongin di Inggris kono. Kirimi duit ya alhamdulillah loh. Ayo ngapa teh dibaleni? Ya wis ora usah wong dek sing ngirimi. Intinya tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu mencintai orang lain kecuali dirimu sendiri. Wes. Yus, Miss, aku pernah tahu reply HP lah, Miss. Berarti aku tak blokir ndek lah, Miss. Aku tak ingat wae lah sang urip ndek. Matur nuwun ya. Iya, wes aja lara ati lho mbek omongane Miss Yuni ya. Oh enggak. Oke. Seneng malah dikasih solusi 1 poin ini diblokir dah gitu. Oke, terima kasih sayang ya. Thank you, Miss. Oke, jadi teman-teman saya tidak berani komen yang lebih pedes lagi karena kowe lek gak gelem wonge yo aja njukuk duwike rek. Karena banyak sekali orang yang berpura-pura baik tapi ternyata dia lebih jahanam gitu loh. Pura-pura taat sama kalian, mencintai kalian tapi digerogoti duitmu. Karena kalian adalah orang Hongkong, Hongkong. Saya telepon mana ya? Halo? Halo, assalamualaikum, selamat siang.